Ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga membawa manfaat, semoga membawa barokah. Kepada yang baru, mohon maaf melancangi karena lama tidak memberitahu. Modal ini sebenarnya sudah berjalan tahunan. Ini ada yang muncul dari Madura. Muridnya Mbak Kolil ini. Ada juga dari mana kalau nggak salah dari Aceh. Ada juga yang dari Madura hadir Pak. Kebumen ya, Abdurrahman. Bangga. Dari Kebumen. Ini kawan kami ketika di SMA. Alhamdulillah sekarang bertemu. Bu Nani apa sudah hadir ini Bu Nani? Katanya lagi masuk angin, Pak. Tidak tahu. Iya, tadi saya japri. Ya Pak, Bu Nani kok. Teman saya yang di Kebumen. Oh, iya. Ini Bu Marini ya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, matur nuwun. Iya. Iya, kita balik ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin. Wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in. Ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa usanna sayyidil syambil qadir jilani. Qadasallahu sirrahu thumma ila musannifin hadal kitab sahibi al-mursyidil amin wa sahibi ihya ulumuddin Syekhina Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyaqiqihi Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi nafa'ana Allah bihim bi ulumihim bidarin amin thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami'ulati wa jami'atul nabi hadhir wa jalis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk share. Nanti untuk yang baru, sebenarnya ini sudah ada beberapa tahapan sebelumnya, yaitu mengenai kedudukan ilmu. Kemudian berikutnya adalah akidah. Sekarang ini masuk kepada syariat, tetapi bagian awal sekali, yaitu bersuci. Tapi nanti yang kita lihat bagian tasawufnya, jadi bukan bagian lahirnya, tetapi bagian tasawufnya sesuai dengan umur kita. Okay. Di halaman 38 dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaghrifu. Ini cerita masalah berwudu. Tsumma yaghrifu, maka kemudian mengambil air siapa mutawaddi atau orang yang berwudu, man li'anfihi untuk hidung nyaman, wa yastansyiku dan menghisap air siapa man bi ghurfatin waqidatin dengan
satu cabuan, salasan akan 3 kali. Wastansiru dan menyemprotkan siapa man ma akan sesuatu bihi yang ada wayastansiru dan menyemprotkan siapa man ma yang ada ma akan sesuatu bihi yang ada apa-apa atau fihi di dalam anfun. Kita pada tahap ini berikutnya adalah orang mengambil air ini sebelum membasuh muka ya. Kemarin sudah dijelaskan untuk telapak tangan. Kemudian mengambil air 1 cabuk gitu untuk hidung. Ini diserap oleh hidung, diserap, bukan hanya bukan hanya diusapkan di hidung itu enggak. Tapi aturan yang asli itu diserap. Yang kita sendiri itu sulit untuk melakukan itu karena dalam bahasa Jawanya bisa sakit di hidung itu, pengar. Tapi kalau orang sudah terbiasa sebenarnya tidak sakit. Jadi disedot dulu sampai hampir ke batang tenggorokan sana, kemudian disemprotkan. Yang sakit itu kan karena mengalir sampai ke batang tenggorokan. Itu karena tidak mampu untuk menutup terhadap katup yang menghubungkan antara rongga hidung dengan tenggorokan. Nah ini ditutup. Ketika ditutup kemudian semprotkan lagi, maka semprotan itu akan membawa kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Ini dilakukan 3 kali. Punya teman, Pak Kafet itu pintar, Pak Kafet itu kalau menghisap air melalui hidung itu pintar, termasuk berhasil. Tarik kemudian disemprotkan gitu. Itu mantap, kotoran-kotoran yang ada dalam hidung itu keluar. Kan kita kalau menyerap udara itu melalui lubang hidung dan serapat-rapatnya atau sebaik-baiknya penyaring, yaitu rambut yang ada pada hidung, itu yang masih banyak kotoran-kotoran yang tidak tertangkap. Sehingga itu nanti akan menempel di dinding-dinding rongga hidung. Dan itu lama-lama akan menyebabkan kotoran atau penyakit. Nah itu apabila mau rutin membersihkan, caranya itu menghisap air melalui hidung kemudian semprotkan. Tetapi yang penting juga ini wayakulu dan berdoa siapa man di dalam istinsyak Allahumma awjad li raikatal jannati wa anta anni radin. Allahumma ya Allah awjad, mohon diwujudkan li untuk kami raikatal jannati akan baunya surga wa anta sedangkan engkau anni dari saya itu yang ridho. Berdoa kepada Allah agar supaya hidung yang kita bersihkan dengan air wudhu itu bisa mencium bau surga. Dalam hadis dinyatakan bahwa bau surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Dari jarak 70 tahun. Itu sudah tercium. Tetapi kalau orang itu tidak di surga ya walaupun dekat, ini tidak akan mencium bau. Demikian pula baunya neraka. Ini kalau bau surga itu harum, lebih harum dibanding dengan minyak kasturi. Tapi kalau bau neraka itu ya bau bangkai sebangkai-bangkainya. Wayakulu dan berkata siapa man fil istinsyari ketika menyemprotkan. Tadi ketika menghisap ya, ketika menghisap berdoa Allahumma ajid li raikatal jannati wa anta anni radin. Kemudian ketika menyemprotkan ini ada doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaikin nari wa min su'id dar. Ya Allah, ini sesungguhnya aku itu a'udzu berlindung siapa aku bika kepadamu min rawaikin nari dari bau-baunya neraka wa min su'id dari dan dari jeleknya tempat tinggal. Ya neraka itu jelek-jelek tempat tinggal. Berdoa kepada Allah minta dilindungi agar supaya tidak sampai mencium bau neraka. Dan juga diberi tempat tinggal yang baik, bukan tempat tinggal yang jelek. Ya. Nah orang itu umumnya kalau
masuk ke api itu kecelakaan. Kecelakaan itu ya sebentar karena sakit. Tetapi kalau ini dijadikan tempat tinggal itu ya malah petaka. Panasnya luar biasa, kemudian ditinggali dalam tempo yang lama. Itu ya malah petaka kalau seperti itu. Nah ini makanya kita berdoa kepada Allah agar supaya dihindarkan dari tempat tinggal yang seperti itu. Lagi di penjara saja itu ya enggak enak. Jadi sehari rasanya seperti seminggu rasanya seperti sebulan rasanya seperti setahun rasanya seperti 10 tahun. Nggak enak. Coba Anda bayangkan di penjara, kalau tidak punya acara yang bisa menyibukkan diri kita, melupakan terhadap hari-hari, bisa stres, dan akhirnya tidak lama ini kemudian malah menjadi sakit. Tetapi kalau seperti Hamka, itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika berada di penjara ini bisa menyelesaikan tafsir, namanya tafsir apa? Al-Azhar, itu selesainya di penjara. Ini karena memiliki ilmu dan punya kesibukan sehingga di penjara itu dianggap atau dipandang malah sebagai tempat untuk berfokus, berkonsentrasi atau berkontemplasi. Ya, bisa malah fokus, ini tidak masalah. Bagi orang yang memiliki amalia-amalia, memiliki membaca Quran, kemudian bisa mengembangkan, mengangan-angan artinya, dan seterusnya, banyak ingat kepada Allah, begitu itu saya kira merupakan sesuatu aktivitas yang bisa menghibur kepada orang tersebut. Jadi Tuma yadribu maka kemudian mengambil jampaman gurbatan akan satu cambuk liwajihi untuk wajah nyaman. Sekarang ke arah wajah. Wayang silu dan kemudian membasuh jampaman memabdai sabkil jabhati dari permulaan lembaran dai ila muntahama sampai kepada akhirnya sesuatu yang baru yang menghadap abama menandakoni dari janggut tulan di dalam panjangnya meminal udhuni dan dari telinga ilal udhuni sampai kepada telinga ardan di dalam lebarnya. Jadi kemudian mengambil air untuk membasuh muka. Batasnya itu adalah panjangnya bermula pada dahi, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Itu sampai kepada ke bawah itu adalah sampai di penghujung daripada janggut. Nah, sampai penghujung dari janggut. Ini panjangnya. Adapun untuk dahi yang kemudian bodak sehingga bodaknya itu bisa sampai belakang itu. Nah, ini diperkirakan tidak harus mengusap, tidak harus membasuh muka itu sampai kepada bodaknya itu tidak, tetapi sampai ya diperkirakan sampai tumbuhnya rambut. Kalau lebarnya mulai dari telinga kiri sampai telinga kanan. Ini supaya diterapkan betul supaya tidak ada bagian yang tidak terbasuh. Membasuh itu beda dengan mengusap. Namanya selain Syafi'i memang mengusap itu diperbolehkan, tetapi kalau madhabnya Syafi'i bukan mengusap tapi membasuh. Kalau di Indonesia mungkin kan karena air itu banyak. Kalau di tempat-tempat yang air itu sulit, maka mungkin untuk membasuh itu pemborosan. Jadi kalau membasuh, ini berarti airnya itu supaya mengalir, dialirkan, diratakan tetapi sifatnya mengalir, sehingga basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sifatnya adalah melengkapi terhadap basuhan yang pertama. Mungkin ada bagian-bagian yang kurang. Jadi 2-3 itu sifatnya bisa melengkapi. Nah ini supaya diratakan betul ya, diratakan. Jangan sampai, terutama di pinggir-pinggirnya, ini jangan sampai kurang daripada batas yang ditentukan. Wala yajibu dan tidak wajib apa guslun nas'ata ini membasuh ini dua rambut, dua
pelipis, 2 rambut yang fahuma, maka nas'ata ini itu minar roksi dari, bukan nas'ata ini bukan pelipis, tapi ini loh ya, bagian jidat yang kiri kanan itu agak masuk ke dalam. Jadi kalau laki-laki itu kan punya jambul, kiri kanannya jambul itu kan ada bagian yang menjorok masuk. Nah itu bukan wajah, nah ini bukan wajah, tapi itu bagian dari kepala, sehingga tidak wajib untuk membasuhnya. Titik. Wajibu dan wajib apa isyarul ma'i mendatangkan atau menyampaikan air ila maudhi'i taghdibi kepada tempat ini tahdib. Tahdib itu adalah rambut bagian pangkal dari kalau laki-laki itu di hati-hati ini depannya telinga itu, tapi kalau perempuan itu agak maju sedikit. Jadi di pelipis itu biasanya ada rambut yang memanjang, menjulur keluar, memanjang. Biasanya kalau bintang film ya malah untuk perhiasan sekalian atau untuk promosi, itu dibikin muter-muter atau gimana gitu. Itu namanya tahdib. Bahwa ada pun tahdib itu sesuatu yang tadi yang biasa siapa nisa'u para wanita tanaki atas syahri akan menjulurkan rambut anhu dari ya, nah itu supaya air itu sampai di tempat itu, air sampai karena biasanya kalau dipotong ya bagian pangkalnya itulah. Ini beda dengan yang tadi itu seperti rambut menjorok ke dalam. Kalau ini justru rambut menjorok keluar sedikit. Nah ini supaya ikut dibasuh karena itu bagian dari muka. Nah gini. Nah terus kalau ada wanita yang hati-hati itu malah rambut itu dipotong. Nah, karena sering sekali mengganggu ketika orang pakai mukena. Jadi rambutnya itu keluar, memasuk-masukkan gitu. Ada wanita yang senang apabila rambut itu dipotong. Wajibu dan wajib apa isyarul ma'i menghadirkan air ila manabiti syu'uri al-arba'ati kepada tempat tumbuhnya rambut al-arba'ati yang 4. Wajib menyampaikan air kepada tempat tumbuhnya rambut yang 4. Apa itu? Wahya adapun al-arba'ah itu asyaribani, kedua kumis. Maksudnya syaribani kumis sebelah kiri, kumis sebelah kanan. Itu airnya supaya masuk ke sana. Wajib, bukan hanya di bagian luarnya toh. Wal hajibani dan 2 alis hajibani, 2 alis. Ini juga dimasuki air ya. Nanti dianggap air itu masih bisa masuk ke sana. Hanya di bagian luarnya, tetapi di bagian dalamnya. Wal hadbani dan kedua idep. Nah, kemudian wal adharoni dan kedua godek. Godek itu jambang ya, bukan jambang, godek. Godek itu bagian kiri kanan di depan telinga biasanya ke bawah. Kalau laki-laki itu gaya banget itu kalau tumbuh kayak gitu. Orang Arab yang biasa tumbuh rambutnya ke sana. Nah ini supaya dikenai atau dialirkan air ke sana. 4 jenis rambut, sekali lagi rambut kumis, kemudian rambut hitam, kemudian rambut alis, kemudian rambut hitam, kemudian rambut godek. Wajib dan wajib Bapak Isyarul Ma'i menyambungkan atau menyampaikan air ilama sampai kepada sesuatu yang baru yang menghadap apa-apa minal wajib dari wajah. Idza kanat ketika ada balihiyatu jenggot itu khafifatan tipis, dunal kasifati bukan yang tebal. Wajib untuk menyampaikan atau mengalirkan air itu pada bagian wajah yang menghadap.
Jadi wajahnya itu batasnya sampai mana? Itu yang yang dibasuh ketika berwudu. Nah, kalau untuk kadang-kadang yang laki-laki itu kadang-kadang ada jenggot, ada yang punya jenggot, ada yang tidak jenggot. Yang punya jenggot itu ada yang tumbuhnya itu sampai ke depan janggut, ada yang tidak. Ada yang jenggotnya itu tebal, ada yang tidak tebal. Nah, untuk yang jenggotnya itu tipis, maka itu supaya dibasuh. Karena sampai kulit itu masih kelihatan, mukanya dari depan itu masih jelas. Ini supaya kena air semuanya. Nah, kalau untuk yang tebal, itu ada yang mengatakan kalau tebal menyampaikan air sampai ke kulit itu karena sulit, ini bisa diwakili dengan atau diganti dengan bagian luarnya jenggot saja gitu. Bagian luarnya, karena untuk menyampaikan ke dalam itu sulit. Ngaji-ngaji gini ini ya sebenarnya sederhana, tetapi kadang-kadang itu ya teledor. Maka ini kalau pas berumur tua ini ya dicermati lagi agar supaya disempurnakan. Tidak dianggap sebagai orang muslim yang sudah lama, sudah kawaan, tetapi ternyata masih ada yang kurang-kurang. Ini kita teliti lagi lah. Kalau bagian jenggotnya tadi tipis supaya airnya itu mengalir, tetapi kalau tebal itu cukup bagian luar dari jenggotnya. Demikian pula ini berlaku untuk ya, ibu-ibu itu makanya ketika memakai mukena, ini yang dibuka itu wajah. Nah di luar wajah itu berarti harus ditutup, Makanya ketika mengenakan mukena, ini supaya ini saya tak dulu kelihatan nggak saya kalau mengenakan mukena ini supaya sampai di sini ya, ini gambar saya kelihatan nggak? Halo gambar saya kelihatan. Nah bagian sini ya, ini yang dibuka itu, ini jangan buka sampai ke belakang sini. Makanya mukena itu ada yang teliti, itu ada segitiganya, seperti ngantong itu bagus itu yang kayak gitu. Ini bagian muka. Nah tadi itu wudhu itu batasnya, kalau lebarnya dari telinga ini sampai telinga kanan. Kalau atasnya itu dari tumbuhnya rambut ini sampai kepada habisnya andakon atau janggut ini. Nah bagian godek ini termasuk yang dibasuh juga. Yang tadi itu rambut al-hadfan itu yang bagian ini ya, depannya ini perempuan itu sok muncul panjang gitu, ini memanjang gitu. Nah ini supaya itu juga ikut dibasuh. Sebagian wanita itu suka kalau ini malah dipotong gitu, supaya tidak menyulitkan ketika memakai mukena atau memakai jilbab karena sok keluar. Kecuali wanita yang suka apabila sebagian dari auratnya itu kelihatan keluar gitu. Saya balik ke sini. Wa hukmul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana alaihi atau tunal katwa hukmul anfaqati ka hukmil lihyati. Hukum dari rambut yang ini ada biasanya kan di bawah bibir ini ada yang tumbuh rambut. Di sini rambut, ada yang tebal gitu di bawah. Ini namanya anfaqah. Itu seperti hukumnya lihyah atau seperti hukumnya jenggot. Jadi kalau tidak tebal itu ya harus dibasuh, tetapi kalau tebal itu bisa di bagian luarnya. Bil kasafati di dalam ketebalannya, warifati dan tipisnya. Wayufidu dan menuangkan siapa man alma'a akan air ala dhahiri ma akan lahirnya sesuatu istar salah
yang terurai ya pama minal lihyati dari lihya, dari jenggot. Jenggot itu kan ada yang panjang. Nah, jenggotnya ada yang panjang, ada yang kalau jenggot saya itu enggak panjang, tapi ini sudah termasuk panjang. Ada yang panjang. Bagaimana dengan jenggot yang panjang? Ini tadi itu karena hukum daripada bagian jenggot ini masih digantungkan kepada, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini kalau jenggotnya itu tebal, maka supaya di bagian muka dibasahi. Kalau jenggotnya tebal, bagian luarnya yang dibasahi. Sekarang kalau jenggotnya terurai sampai ke bawah gitu, nah, maka itu ada ulama yang menyatakan supaya juga dibasahi. Membasahi jenggot itu tidak sulit. Bagian luarnya itu ya sama saja dengan membasahi ya. Karena terurai ke bawah. Ini termasuk bagian daripada mengusap bagian luar daripada jenggot itu tadi. Wayudkhilu, dan memasukkan jabaman ala sofi akan jari-jari fi makajiril aina ini pada atas dua mata. Wa madhi romsi, dan pada tempat-tempat aromas. Jadi di bagian mata ini supaya di sini ini supaya air itu dipastikan bisa mengalir gitu ya, air. Ini satu, ini kemudian yang kedua di bagian ini, cekungan bagian mata ini, di sini ini supaya dimasukkan, karena orang berwudu gini ini kalau bagian yang menonjol keluar mudah untuk sampai, tetapi untuk bagian yang ke dalam itu boleh jadi kalau tergesa-gesa itu tidak sampai ke sana. Maka dipastikan supaya air wudhu itu sampai ke sana. Wa mujtama'il kohli, dan tempat kumpulnya al-kuhl, celah. Hati-hati loh ya kalau celahan. Ini celah itu celak itu berarti apa? Dia kalau orang itu mencelak kan kenanya bukan di rambutnya tetapi kena di kulitnya toh. Nah, kalau kulit itu ada celak yang sifatnya menempel dan menutupi terhadap kulit alis. Nah, kalau ini hati-hati loh ya, karena kalau menghalangi terhadap sampainya air ke bagian kulit sampainya air ke bagian kulitnya alis itu, maka wudhunya itu menjadi tidak sah karena ada bagian muka yang tidak terbasahi oleh air. Hati-hati. Ada yang modelnya itu agak semacam transparan. Kalau terhadap yang transparan itu artinya air itu kalau sampai kulit itu tidak terhalang, maka ulama itu ada yang mengubahkan atau memperbolehkan. Asalkan barang itu suci, dijamin suci. Tapi tidak ada ya yang kayak gitu, itu yang kosmetik itu yang najis itu kan nggak ada. Kecuali apabila dicampuri dengan misalnya lemak babi. Ada ya kosmetik yang dicampuri lemak babi. Ini jelas tidak diperkenankan. Bagian ini juga mujtama'il hajibaini. Hajibaini itu alis ini, bagian kumpulnya dua alis ini supaya supaya dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yungkihima, dan membersihkan jabaman hima akan keduanya. Wa yakulu, dan berdoa. Nah, ketika membersihkan bagian-bagian yang lekuk-lekuk itu sambil berdoa, ya Allah, Allahumma ya Allah bayyid, putihkanlah olehmu wajihi akan wajahku binurika dengan nurmu, yang matabyadu pada hari memutih atau menjadi putih apa wujuhu auliyaika, wajah-wajahnya para wali-walimu. Ya Allah, putihkanlah wajah saya dengan cahayamu.
Cenderungnya kan kalau wajah itu terkena cahaya menjadi putih toh. Ada enggak kalau terkena cahaya malah menjadi hitam? Kulit hitam kena cahaya memutih atau menghitam? Memutih ya. Pada hari di mana wajah-wajah itu menjadi wajah-wajah wali-walimu itu menjadi putih. Wala taswadu dan jangan engkau hitamkan. Wala taswadda dan jangan engkau hitamkan. Apa wajahku bidul matika dengan kegelapanmu yauma taswadu pada hari menjadi hitam apa wujuhu a'daika wajah-wajahnya musuh-musuh engkau. Ya Allah, jangan engkau hitamkan wajahku ini. Wajah itu kalau menghitamkan dilihat ini tidak enak. Wajah muka memerah, menghitam apalagi dilihat itu tidak enak. Jangan kau hitamkan wajahku ini dengan kegelapanmu pada hari di mana wajah-wajah musuh-musuhmu itu menjadi hitam. Berarti hari kiamat. Ya Allah, pada hari kiamat nanti jadikanlah wajahku ini menjadi putih dan jangan jadikan wajahku ini menjadi hitam. Dalam hadis dinyatakan Bapak Ibu bahwa orang itu kalau berwudu, baik itu kena di bagian wajah atau kena di bagian tangan, kena di bagian kaki, besok ketika hari kiamat bagian-bagian itu akan bersinar, akan memancarkan sinar. Sehingga kita dianjurkan untuk berwudu itu supaya sesempurna mungkin, termasuk sampai kepada sunnah-sunnahnya dilakukan agar supaya bagian-bagian tubuh kita yang bersinar itu semakin banyak semakin baik. Bagian tubuh kita semakin bersinar itu semakin baik. Itu yang dikatakan dalam hadis namanya gurran muhajjalin. Gurran itu adalah yang bersinar bagian kepala, muhajjalin itu bagian bersinar bagian kaki. Kedua kaki kita ketika berwudu itu kan dibasuh juga kan. Jadi ini bersinar. Hewan saja yang seperti itu harganya mahal sekali. Kalau ada hewan misalnya kuda di bagian kepalanya putih, bagian kakinya putih, itu harganya besar ratusan juta itu. Ya, mahal. Kuda seperti itu mahal. Apalagi manusia yang wajahnya bersinar, kemudian bagian kakinya bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taswadu wujuhataika wa takhrirul lihyati dan menyela-nyelai jenggot. Adapun menyela-nyelai jenggot itu mustahabun disunahkan. Jadi kalau tadi itu termasuk jenggot yang tebal ini tidak ini diperbolehkan mengusap sampai di bagian permukaan atau di bagian luar, tetapi apabila dibasahi sampai ke dalam dengan cara menyela-nyelai itu disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumayang silu berikutnya. Tumayang silu maka kemudian membasuh siapapun. Yatahi akan kedua tangannya man ilal mirfaqo ini sampai kepada kedua siku. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Kalau dalam Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kamu ingin melakukan sholat maka wajahmu ini dibasuh dulu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Nah, ini ayatnya di situ. Wamsaku bi wa aydiyakum ilal marafiq sampai kepada siku. Banyaknya 3 kali. Siku itu kalau di sini ini kan di dalam hadis ini dari tangan menuju ke dalam Quran itu dari tangan sampai ke siku. Kalau itu modelnya seperti kolam,
atau kolah kita ada di kolah dan kolahnya itu agak volumenya besar gitu, maka tangan itu boleh dicelupkan. Kalau menyelupkan tangan itu berarti kan dari tangan sampai ke siku. Tapi alhamdulillah perkembangan dari kesehatan itu, peduli kepada kesehatan itu menjadi semakin baik sehingga orang itu cenderung menggunakan keran kalau berwudu, tidak dicelup, karena dicelup itu nanti kalau satu orang misalnya sakit kulit itu akan menular kepada yang lain. Nah ini kalau model keran itu bisa baik betul, jadi mulai dari ujung jari sampai kepada bagian siku. Siku itu ya batasnya siku itu berarti sekeliling yang ada di ruasnya tangan itu, di tangan bagian ujung belakang itu. Jadi ini siku. Nah lebih baik lagi apabila ditambahi, karena untuk pas sampai di seputar itu tentunya mengepaskan itu sulit, maka ditambah itu lebih baik. Bagaimana kalau misalnya orang itu ketika berwudu itu tangannya bukan dari jari tapi dari siku menuju ke menuju ke jari-jari, boleh apa tidak? Ini kalau kita baca tafsir itu boleh, karena di situ kalimatnya ma'al mirfaqo ini. Ya kalau ini ilal mirfaqo ini itu tafsirannya adalah ma'al mirfaqo ini. Jadi kalau ma'a itu berarti beserta jari-jari, siku ini dianggap satu kesatuan. Kalau satu kesatuan itu boleh dari ujung sampai ke pangkal, atau dari pangkal menuju ke ujung, atau malah dari mana-mana dicelupkan bareng seperti di kolam itu jadi. Karena tafsirannya itu adalah ma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuharriku dan menggerak-gerakkan jabaman al-khatimah akan cincin. Wa yutilu dan memanjangkan jabaman al-gurrata akan gurrah atau sinarnya yang ada di tangan. Jadi cincin, kalau orang memakai cincin, ini jangan lupa digerak-gerakkan. Kadang-kadang cincin itu rapat banget di jari, karena pas banget. Dan orangnya sudah tambah gemuk, apalagi itu cincin kawin. Orangnya dulu ketika nikah itu orangnya masih kurus karena prihatin, tapi kemudian setelah nikah apalagi punya anak-anak tambah gemuk. Ini cincinnya tetap aja di situ, jadi seret. Kalau seret itu mungkin air tidak bisa masuk ke bagian bawah dari cincin itu, maka ketika berwudu digerak-gerakkan supaya airnya bisa masuk. Terus dan memanjangkan al-gurrah. Jadi tadi seperti saya sampaikan, ini supaya sebaiknya itu sampai di atas batas dari sikunya itu agak tambah sedikit gitu. Tambah panjang itu tambah baik. Baik itu di al-gurrah. Fa'innahu maka sungguhnya sya'an itu ruwiyah diriwayatkan apa anal hilyata sesungguhnya dalamnya Pak ya Kolil gitu Pak. Halo, gimana tadi? Iya Pak, mengikuti Pak. Iya, ada suara mau tanya. Iya. Hasan Asari bocor itu. Oh, bocor Bu Menawi. Hasan ya, Asari mau tanya? Ini Rasid. Oh, bocor ya Ustaz. Lanjut. Ya, saya lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innahu ruwiya annal khiliyata sesungguhnya perhiasan itu tablugu sampai apa akhirnya mau dial-wudu'i akan tempat wudu. Khiliyah itu ini tadi loh ya, hiasan itu artinya sinar yang tampak menarik itu tadi, itu sampai kepada tempatnya wudu. Makanya kalau sampai sinarnya ini supaya diperluas sebanyak-banyaknya. Jangan minimalis ketika berwudu. Apalagi kita orang Indonesia, air itu mudah. Berbeda dengan tempat-tempat yang air itu sulit. Termasuk di Gunung Kidul ini kalau sudah kadung kemarau air itu sulit.
Wa yabda'u dan memulai siapa man bil yumna dengan bagian yang kanan. Jadi kalau ada satu pasang anggota misalnya seperti tangan, kaki, telinga, ini ya supaya dimulai yang kanan. Itu lebih utama. Wayakulu dan berkata siapa man Allahumma atini kita biyamini wa hasibni sabaya yasira. Allahumma ya Allah semoga memberi engkau ini kepadaku akan kitabku biyamini dengan arah tangan kananku. Wa hasibni dan hisablah diriku hisaban dengan hisab yasiran yang ringan. Ya Allah mohon kepada engkau agar supaya engkau memberikan kitab catatan amalku nanti itu dari arah kanan. Karena dipastikan kalau kitab ini diterimakan pada arah kanan, maka orang itu selamat, orang itu baik. Nah itu ya, sebelum dibuka bisa diidentifikasi kitab ini jatuhnya dari arah kanan atau kiri. Nah ini sudah tersplit, sudah teridentifikasi, arahnya kanan kiri itu. Kalau amal ditimbang berat sama ringan. Kalau kitab ini kanan kiri. Kalau dan aku ya Allah ya kita bingung dan hisablah diriku ini dengan hisab yang seringan-ringannya hisaban yasir. Kemarin pada ngaji malam Sabtu di tafsir itu juga sudah dijelaskan mengenai mizan atau timbangan hisaban yasir. Jadi memang detail sekali timbangannya, tapi timbangannya Allah itu luasnya timbangan itu seluas langit dan bumi. Ada 2 piringan gitu, dan itu akan selesai dalam proses penimbangan itu hanya setengah harinya hari bumi. Jadi kalau di bumi 12 jam, maka setengah harinya itu 6 jam sudah selesai. Cepat sekali dan detail itu sampai amal seberat darah itu teridentifikasi. Darah itu kalau sekarang ya dimaknai bisa partikel fundamental itu bisa proton, elektron, neutron atau yang lebih lagi kayak meson, gluon, kayak gitu itu masuk, fonon masuk itu. Makasih ini hisaban yasir. Mohon agar supaya bisa dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Orang yang tanpa hisab ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran di surat Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasyalihin. Jadi para nabi, yang kedua adalah siddiqin, orang yang membenarkan kepada nabi, syuhada, para syuhada, kemudian para sholihin. Ini nanti hisabnya itu seringan-ringannya sehingga ketika sampai setelah dihisab kemudian di Shiratal Mustaqim, ini ketika lewat Shiratal Mustaqim itu seperti kilat saja, itu udah nyampe. Baru kemudian sampai di telaganya Nabi Muhammad, namanya Telaga Kausar. Di sana seperti telaganya airnya berwarna putih seperti susu. Ketika diminum boleh karena lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada minyak kasturi. Nah kalau itu dipakai untuk mandi, langsung tubuh manusia itu menjadi kinclong, bersinar. Kinclong. Nah, karena itu nanti rivalnya itu bidadari yang ada di surga itu, tangannya ini kalau dilihat itu transparan. Tubuhnya itu kalau dilihat itu transparan. Lawannya itu kayak gitu. Jadi kan laki-laki itu katanya dapat istri itu 72, yang 70 itu berubah bidadari, yang 2 itu adalah istri dari dunia. Nah gitu, istri dari dunia. Nah itu kan rivalnya berat itu bidadari 70. Nggak boleh cemburu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu dan berkata jabaman inda ghusli shimali ketika membasuh bagian kanan. Ya, ketika membasuh bagian kanan. Allahumma ya Allah.
Tapi saya dulu pernah diajari juga oleh Pak Yai Hasbullah. Kalau bisa dibarengkan, kalau tidak bisa kanan didahulukan, kiri dikemudiankan. Nah ini kalau seperti itu yang bisa diimplementasikan itu adalah untuk telinga. Telinga itu ada telinga kiri, telinga kanan. Orang yang mengambil pendapat dibarengkan, maka telinga itu memungkinkan untuk diusap secara bebarengan. Tetapi ada juga yang tetap menggunakan kanan kiri gitu juga ada. Enggak, silakan. Mana yang kita di sini yang seperti itu silakan saja asalkan ada yang diikuti. Allahumma indah Sumali berkata ketika membasuh di bagian kiri, Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku itu a'udzu mohon perlindungan siapa aku bika kepadamu. Antuk tiani jika memberi siapa engkau ini kepadaku, kitabi akan kitabku bisumali pada arah kiriku. Mohon perlindungan kepada Allah agar supaya kitab catatan amalnya itu diberikan tidak dari arah kiri. Tidak dari arah kiri. Aumin waroi dhari atau dari belakang punggungku. Ini jelek semuanya. Baik belah kiri maupun dari arah belakang. Ini jelek. Mayas abu maka kemudian meratakan jabaman rocahu akan kepalanya man atau rambut kepala bil maski dengan mengusap. Kalau kepala itu bukan mengalirkan atau bukan membasuh tetapi mengusapnya. Beda antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir seperti membasuh muka itu, tapi kalau mengusap itu cukup airnya itu menempel saja di permukaan dari bagian yang diusap, tidak usah mengalir. Bi'ayyabullah dengan jika membasahi jabaman yadahi akan kedua tangannya man wayal soku dan mempertemukan jabaman ru'us asobi'il yumna akan ujungnya jari-jari yang kanan bil yusra dengan yang sebelah kiri. Jadi setelah kedua tangannya ini dibasahi ini kemudian nanti jari-jari yang kanan itu dipertemukan dengan yang kiri. Ini dipertemukan mulai dari sini. Nanti berangkat kemudian ke belakang sana. Kita lanjutkan dulu. Wayadha'uhuma dan menaruh siapa man huma akan yada ini kedua tangan alamat damir rasi pada bagian mukanya kepala. Bagian mukanya kepala. Kemudian wayamur ruhuma dan menjalankan siapa man huma akan yada ini ilal kofa menuju sampai ke bagian tengkuk. Jadi ini dijalankan menuju ke bagian tengkuk sana. Wayaruduhuma dan mengembalikan jawaban huma kepada yata ini ilal muqaddimi kepada kepada bagian depan. Kata seperti ini ya lalu mengerjakan jabaman salah sama rotin akan 3 kali. Jadi ini ke sana, kemudian kembalikan lagi, ngambil lagi, kemudian 3 kali gitu ya. Jadi ya bisa basah. Dikerjakan banyak 3 kali. Tapi ada juga yang begini, membawa ke sini kemudian sekalian, ini juga nggak apa-apa, sekalian ke telinga. Jadi kalau begitu yang bagian ini iya, tapi bagian telinganya ini bagian kedua jarinya ini jangan digunakan, dirambut dulu. Jadi jangan disentuhkan. Jadi cukup keempat jari ini ke belakang. Di bagian air yang di 2 jempol ini nanti dipakai untuk di telinga ini. Nah selesai. Ada yang seperti itu boleh. Kata demikian ini ya Pak Alu, itu dikerjakan banyak 3 kali. Kalau sekali boleh apa enggak? Ya boleh, tapi ini utamanya 3 kali. Kalau di sini kan sudah tasawuf ya. Kalau tasawuf itu mengambil yang paling utama, mengambil paling teliti gitu. Jadi hal-hal seperti itu diopeni kalau orang tasawuf.
Wa yaqulu dan berkata siapa man, Allahumma ya Allah, agit semoga menolong siapa engkau ini kepadaku birahmatika dengan rahmatmu, wa anjil dan turunkanlah olehmu alaiya kepadaku mimbarokatika dari berkahmu, wa adil lani dan naungilah diri olehmu ini kepadaku tahta arsyika di bawah arasmu ya maladillah pada hari tidak ada perlindungan sama sekali illa dilluka kecuali perlindunganmu. Ya Allah, tolonglah diriku agar kau memperoleh rahmatmu. Nah gitu. Dan turunkan untukku barokahmu. Lindungilah diriku di bawah naungan arasmu pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari engkau. Jadi, Sembayang sagu, maka kemudian mengusap siapa man udhunaihi akan kedua telinganya. Telinganya man. Dhahirahuma, ya bagian lahirnya kedua telinga, wa batinahuma dan batinnya udhunaihi. Bimain dengan air jadidin yang baru. Sekarang mengusap telinga itu. Tadi itu untuk mengusap sebagian kepala itu adalah sunnah ya. Tidak wajib. Kemudian yang wajib itu bagian muka, tangan, kaki. Itu yang wajib cuma itu. Selebihnya itu adalah sunnah. Termasuk telinga ini sebenarnya sunnah. Tapi jangan diremehkan. Maksudnya ya kita kerjakan. Bagian walaupun ini sunnah, kita kerjakan sebaik mungkin. Dengan air yang baru, fayudkhilu maka memasukkan jabaman musabahataihi akan telunjuknya, kedua telunjuknya man fi somakhai udhnaihi di lubang dua telinganya man. Wayatiru dan memutar jabaman ibhamaihi akan kedua jempol nyaman ala dhahirihima pada bagian luar dari kedua telinga atau udhunaihi. Jadi misalnya berarti tangan ini dimasukkan, ini musabakhataihi, masukkan ke sini, terus kemudian jempol itu di luar, kemudian diputar. Di luar itu berarti di belakang, ini belakang telinga. Nah ini belakang telinga, ini di dalam, diputar. Gitu. Tapi ini dengan air. Nah, jangan tanpa air. Kalau tanpa air namanya memijat. Kalau memijat itu juga ada efeknya, efek pijatan. Tapi ini ada dokter yang meneliti bahwa bagaimana orang itu memijat seluruh raut muka itu agar supaya muncul semacam antioksidan yang bisa dipakai untuk melawan terhadap penyakit-penyakit yang bisa merusakkan wajah, menyebabkan wajah tidak bersinar. Ternyata itu semuanya ini sudah dipenuhi dengan air wudhu, asalkan wudhunya itu sungguh-sungguh dan air wudhu itu bisa masuk ke pori-pori kulit muka. Selesai itu, dokter. Ya. Tumayadau ibhamaihi ala dhahirihima. Kemudian tumayadau maka kemudian menaruh siapaman al-kafa akan telapak tangan alal udunaini pada kedua telinga istidharon karena menampakkan istidharon karena menampakkan melahirkan wayukariruhu dan mengulang-ulang jabaman hu akan wad'ul kafi salasan 3 kali. Jadi kemudian ini kalau mau sempurna loh ya. Nah, setelah gini ini kemudian telapak tangan itu ditempatkan begini. Ini juga menurut saya juga nggak pernah saya lakukan. Ini begini. Jadi saat ini kemudian begini. Untuk menampakkan kalau itu sudah selesai gitu. Dan kelihatannya kok ya baik aja lah. Wayakulu dan berkata siapa man
Berdoa siapa man. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah olehmu ni kepadaku minaladina termasuk dari orang-orang banyak yastami'una yang mendengarkan siapa ladina al-qaula akan suatu ucapan wa yatabi'una dan mengikuti siapa ladina akan terbaiknya kaul. Ya Allah jadikanlah diriku ini dari alat pendengaran telinga tadi loh ya. Kita berdoa kepada Allah agar supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu mendengarkan ucapan yang baik. Kemudian dari ucapan-ucapan yang baik tadi itu, ucapan yang paling baik ini yang diikuti. Tabi'un ahsanahu. Kalau semua ucapan baik diikuti itu atau diamalkan itu mungkin berat, tetapi yang terbaik itu yang mana? Allahumma ya Allah hasmi, perdengarkanlah olehmu ni kepadaku munadil jannati akan pengundang surga malah berdori bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik. Jadi telinga ini ya Allah beri dengar kepada telinga saya akan orang-orang yang memanggil terhadap surga. Artinya telinga itu nyaman apabila mendengarkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai ya Allah telinga kami dijadikan jengkel ketika mendengar bacaan Al-Quran. Jadikanlah telinga kami ini senang apabila mendengarkan suara azan. Jangan dijadikan telinga kami ini menjadi orang yang jengkel ketika mendengarkan suara azan. Dan seterusnya. Nanti ada pengajian nggak suka. Pengajian ya disukai. Ini termasuk doa supaya telinganya itu dicetak menjadi telinga yang bagus. Tumayam saku maka kemudian mengucap jabaman rukbatahu pada lehernya aman. Jadi kalau sudah selesai tadi itu di bagian ini belum kaki loh ya, tetapi baru di kepala. Selesai telinga langsung di bagian tengkuknya, di bagian lehernya ini diusap bagian lehernya. Setelah ini selesai itu tangannya sekalian gini. Ini mengusap bagian leher. Likaulihi karena ada firman, ada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maskur rukbati, adapun mengusap terhadap rukbah atau leher itu aman minal gilli dari belenggu yaumil kiamati besok di hari kiamat. Belenggu orang itu kalau ditali itu kan bagian lehernya. Hewan itu kalau ditali itu kan di bagian lehernya kemudian dibawa kemana-mana. Nah besok manusia itu juga begitu, kalau dia itu di belenggu gitu ya bagian lehernya. Nah bagi orang yang suka mengusapkan air wudhu itu ke bagian tengkuknya, ke bagian lehernya, nanti di hari kiamat orang itu tidak dipakaikan tambang untuk menyeret apabila dia itu jadi orang yang tidak baik. Otomatis kalau tidak ada tambangnya ya orang itu menjadi orang yang baik, aman. Jadi ini kok leher kok ditali nggak bisa-bisa. Seharusnya dia itu ditali kemudian diseret, kok nggak bisa-bisa. Loh ternyata ketika berwudu selalu mengusapkan air tangannya itu ke bagian tengkuknya, ke bagian lehernya. Itu akibatnya besok di hari kiamat kalau mau ditali oleh malaikat itu talinya nggak nyantol-nyantol. Wayakulu dan berkata siapa man berdoa bahwa ya Allah merdekakanlah olehmu rokobati akan kebudakanku minan nari dari neraka. Merdekakanlah, kita ini kan selama ini menjadi hamba Allah. Kalau menjadi hamba itu ya diantaranya menjadi budak, itu diantaranya besok di akhirat itu, nah diperlakukan seperti itu. Tapi bagi orang yang kini ini dimerdekakan, sehingga merdeka dari api neraka. Palatan dibaca 3 kali. Allahumma atik rokobati minanar. Allahumma atik rokobati minanar. Allahumma atik rokobati minanar. Wa'udzubika dan mohon perlindungan aku kepadamu nasalasili dari rantai wal aglali dan belenggu. Mohon perlindungan kepada Allah agar supaya tidak terkena rantai yang dipakai untuk merantai kaki kita, dan aglal itu ya bentuk ini ya termasuk di leher itu tadi,
Kadang-kadang yang termasuk untuk ini aglal itu ya belenggu ya, belenggu. Oke. Termayak silu, maka kemudian membasuh siapa man rijlahu akan kakinya man al-yumna yang kanan. Alasan 3 kali. Kaki kanan dibasuh 3 kali. Wa yukhalilu dan menyela-nyelai siapa man bikin suarihi dengan jari kelingking nyaman. Ya tahu bikin suarihi, ya tahu akan tangan nyaman al-yusra yang kiri. Nah, jadi bikin syarihi dengan jari kelingkingnya man, bikin syarihi ya tahu akan tangannya man al yusra yang kiri min asfala. Jadi kalau ini misalnya kaki kanan, ini tangan kiri ya di kaki kanan kan berarti di sini ini bagian khinsar itu adalah bagian jentik atau bagian jari kelingking. Nah, ini disela-selai, nyela-nyelainya gini. Nah, gini disela-selai. Bukan digosok-gosok gitu, enggak. Tapi ini dari sini, kemudian gini. Nah, disela-selai gini. Terus nanti yang bagian kiri. Jadi tadi mulainya itu kan dari sini, dari khinsar, dari jari yang sini, jari kelingking, sini, selesai. Yang kanan itu bukan mulai dari kelingking, ya, dari bagian jari jempol ini, jempol ke sana, jadi berakhir di kelingking, ya, berakhir di kelingking gini, serip, nah, berakhir di kelingking. Nah, aturannya seperti itu urutannya. Kalau baru tahu ini ya, nah makanya ngaji supaya lebih teliti lagi. Jadi berarti ya alangkah enaknya kalau ini kita dalam keadaan duduk ya. Memang ada tempat wudhu tertentu itu yang dibuat duduk. Kalau di Mekah sana itu ya rata-rata tempat wudhu itu duduk. Kalau di sini itu di Masjid Agung Sleman, ini ada tempat wudhu yang duduk gitu. Nah itu nanti enak ketika ngangkat kakinya untuk disela-selai bagian kakinya dengan jari. Sambil berdoa, mana tadi yang bagian kaki kanan tadi disela-selai dengan jari kiri, wayakulu dan berkata sapaman, Allahumma ya Allah, sabit tetapkanlah olehmu kodami akan telapak kaki saya, telapak kakiku ala syirati di atas syirat atau jembatan yang mata julu pada hari tergelincir apalagdamu telapak kaki binari di neraka. Ini ya Allah, telapak kaki saya ini mohon bisa ditancapkan di syiratnya, di jembatannya, dan jangan dibuat tergelincir telapak kaki ini menuju kepada neraka. Wayakulu dan berkata siapa man dagosil kodami ketika membasuh terhadap kaki al-yusra, telapak kaki al-yusra yang sebelah kiri. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku itu al-dubika memohon perlindungan siapa aku bika kepadamu. Ayyazillah akan jika tergelincir kodami telapak kakiku anisurati dari jembatan. Yaumata jullu pada hari tergelincir apa al-damul munafikina telapak kakinya orang-orang munafik. Jadi mohon perlindungan kepada Allah. Untuk yang telapak kiri ini juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika an tajulla qadami anisurati yaumata jullu al-damul munafikin. Ya Allah, berilah perlindungan aku dari tergelincirnya telapak kakiku di jembatan Shiratal Mustaqim pada hari di mana telapak kakinya orang-orang munafikin ini pada tergelincir. Wayar bau kemudian, jadi kalau membasuh kaki ini ya sampai di pergelangan itu ada batasnya ya, kaki seperti sepatu itu ya, seperti sepatu. Ini kan persis berada di mata kaki.
Nah, kalau mau dilebihkan itu silahkan. Paling tidak sampai pertengahan dari betis itu. Syukur kalau sampai di bagian rubah atau bagian lutut. Ini karena apa? Memburu atau mengejar terhadap sinar yang sebanyak-banyaknya pada anggota tubuh kita. Wayar mau dan mengangkat siapa akan air ila ansofi sako ini sampai kepada setengah dari betis ini ya. Airnya diangkat sampai kepada setengah betis. Ini betis kedua betis. Ya, sampai di sini dulu. Ini yang diutamakan bagian rohani daripada berwudu itu ya, supaya kita lebih teliti dan lebih cermat pada saat berwudu. Jangan sampai tiap hari kita mengerjakan ternyata masih ada yang kurang, apalagi yang ketinggalan di dalam pelaksanaan wudu kita. Kita izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Yang pertama Ustaz, mohon maaf kalau mungkin saya tertinggal dari awal. Mengenai niat wudhu Ustaz, apakah dibacakannya itu sebelum wudhu, pada saat membasuh tangan, atau pada saat membasuh muka Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, ketika membasuh tangan itu kan air itu harus ditadahin dulu pakai telapak tangan, kemudian dikucurin dari atas, dari telapak tangan sampai ke siku ya Ustaz. Saya pernah dapat itu kalau misalkan pada saat mengusap kemudian terpotong, maksudnya pada saat mengusap itu terpotong tangannya, bukan tangannya, apanya sih maksudnya, terjeda. Nah, apakah itu nanti akan mengubah airnya menjadi mustakmal atau gimana Ustaz? Pada saat membasuh, jadi harus tetap continue sebelum mengganti ke tangan yang kiri gitu, jadi nggak boleh terpotong seperti itu. Terus yang ketiga tadi bahwa yang membasuh telinga, kemudian membasuh telinga, kemudian kepala gitu, itu kan sifatnya sunnah gitu ya Ustaz. Ketika kenapa? Untuk Halo? menghapus bagian kepala itu termasuk wajib ya? Oh, wajib. Yang kepala. Ditutup dulu Ustaz. Akan monitor 1 menit. Di bagian kepala ya. Kalau seluruh kepala itu semua. Sunnah nggih. Telinga, kepala sunnah nggih Ustaz. Seluruh kepala sunnah, sebagian kepala wajib. Sebagian kepala, oh nggih. Ya. Nggih. Kalau misalkan sunnah, kalau misalkan dilakukan misalkan hanya sekali, kan kadang belum sampai mencapai kesempurnaan gitu. Maksudnya ada kekhawatiran itu menjadi tidak sempurna dan tidak sah gitu. Nah, kalau misalkan nggak sampai 3 kali itu tetap sah atau gimana Ustaz? Ya. Kan kalau sekali boleh, tapi kalau kadang takutnya kita khawatir kalau nggak sampai 3 kali, kan mungkin ada yang belum kena air atau apa gitu. Jadi apakah kalau sekali itu tetap sah? Itu dulu Ustaz. Iya, makasih. Untuk yang pertama fikih ya, kalau fikih itu niat ini berada ketika membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka, terutama basuhan yang pertama itu supaya diratakan betul, dan disitulah tempatnya niat. Tapi kalau tasawuf, semua mulai dari awal sampai akhir membasuh kaki itu supaya dimasuki niat. Kalau tasawuf. Ini berarti sebenarnya
ya menuntut ya konsentrasi penuh. Kalau fikih itu kan gambar-gambar dari gerakan-gerakan lahir. Kemudian bagian niatnya itu diberi batasan-batasan tertentu gitu. Ini fikih yang seperti itu. Jadi mulai membasuh muka, basuhan yang pertama ini niatnya sudah harus clear, habis di situ. Jangan sampai membasuh yang pertama itu tidak sempurna. Tetapi kalau ada ketidaksengajaan sehingga basuhan yang pertama itu ada yang teledor sedikit, maka basuhan kedua dan ketiga itu sifatnya bisa menambal terhadap kekurangan pada basuhan yang pertama. Tapi kalau kita ke tasawuf, supaya mulai dari awal aktivitas ini, kita ini supaya fokus, serius gitu. Ya mungkin bentuk niatnya itu ya keseriusan itu tadi. Tetapi kalau betul-betul niat wudhunya itu ya ketika membasuh muka. Ini supaya jadi menumpukkan masalah fikih dengan masalah tasawuf. Ketika niat wudhu betul ini berada di bagian membasuh muka tadi. Tetapi kalau keseriusan untuk mensucikan diri, menghilangkan kadas kecil, ini supaya dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang apa tadi? Yang kedua? Membasuh tangan ketika ditadain air dulu, itu kemudian dikucurin sampai siku, itu nggak boleh terjeda sebelum pindah ke tangan selanjutnya. Apakah itu nanti termasuk mustakmal gitu? Wah, dalam fikih itu boleh. Itu boleh, asalkan basuhan yang sebelumnya itu masih basah, itu masih diperkenankan. Misalnya ada dua orang ini sama dingin. Ya, misalnya ada dua kendi, ternyata sampai tangan satu kendinya ini habis, kemudian pergi ke kendi berikutnya. Selama di basuhan yang lama itu masih basah, ini masih dianggap sebagai pisah yang tidak menghilangkan arti dari berturut-turut, tidak menghilangkan arti dari mutawaliyatin atau berkontinu. Jadi itu tidak menghilangkan arti dari kontinu. Sehingga ketika mengambil air kendi yang berikutnya, ini ya dianggap sebagai sambungan daripada basuhan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah kering, itu nanti supaya diawali lagi dari wudhu yang pertama. Dan yang ketiga, itu tadi sudah saya jelaskan pada yang pertama. Silahkan yang tahu untuk masalah sudah sempurna apa belum untuk basuhan yang pertama itu diri kita sendiri. Kalau kita masih ragu-ragu, ketika sekali ini tampaknya masih belum kan itu sebenarnya untuk mengusap itu mengusap sebagian kepala, Jadi kalau mengusap sebagian kepala itu saya kira lebih dominan aman karena tidak diharuskan seluruh kepala. Kalau seluruh kepala itu sifatnya sunnah. Jadi kalau saya kira sudah mencukupi. Kalau memburu sunnah, kalau mau sempurna sunnahnya yaitu basuhan kedua, usapan kedua dan usapan ketiga itu sifatnya adalah menggenapi terhadap usapan yang pertama gitu. Itu bisa dieliminir seperti itu atau disempurnakan seperti itu. Ini memang babnya kayak gini, kita mohon maaf ya, memang struktur daripada kitabnya seperti itu, kita ikuti dulu. Tapi saya kalau jawab ini tidak keluar daripada apa-apa yang telah digariskan oleh kitabnya itu. Ya, monggo silahkan. Kalau fikih kita perluas, kita tidak jadi kita gunakan ilmu, kalau intinya itu ada ya silahkan dipakai. Termasuk tadi yang saya katakan tadi, ada yang saya juga senang itu. Jadi ketika mengusap itu sekali sampai ke belakang, ketika ke depan karena di bagian jempolnya itu masih belum terpakai, sekalian dipakai untuk mengusap telinga.
ini bisa. Dan itu sekali, itu juga sudah sah. Kalau dituntut untuk terbasahi atau terusap semuanya, itu sampai betul-betul gitu, itu agama sebenarnya tidak memberatkan sampai ke sana, itu enggak. Jadi itu diperkirakan sudah rata, itu sudah. Kalau diteliti bagian ini belum, itu nanti bisa jadi rumit, tidak sampai ke sana. Kalau mau ya di 2 kali, di 3 kali ini sudah cukup. Nggak usah lagi diteliti basuhan yang kedua itu sudah betul-betul meratai kepada yang apa belum. Enggak, saya sudah 2, 3 ini sudah merupakan ikhtiyat atau hati-hati kita. Begitu, Bu Seniati. Nggih, Ustaz. Setunggal malih sakit niku napa nyuwun doa yang tadi pada saat membasuh apa namanya kalau sampai tepuk kan kitabnya sudah ada, bisa dibagi ada di kitab ya nggih. Nanti nanti dilihat di halaman 38-39. Nggih, di screenshot rein Ustaz. Ya. Oh ya. Enggak 38 39. Ini akan ada doa-doa nih. Ini doa dicermati aja. Nggak bisa kalau ini dibuka pakai nitro ya bisa diberi tanda. Tapi kalau kayak gini di PDF ini ya. Saya juga baca ini kok. Apa dikira saya hafal? Saya juga belum hafal. Kalau cuma satu itu setelah wudhu itu asyhadu an la ilaha illallah. Itu nanti akan ada juga itu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah maj'alna tawabina. Makanya ini ngaji bareng-bareng. Ada lagi pertanyaan? Saya bertanya. Waduh. Ya udah Bu Mami dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Nuni. Bu, silakan. Nyuwun sewu Pak. Kalau sedang berwudu tuh kadang-kadang itu saya tuh ditanyain misalkan sama temen yang sama-sama wudu gitu, boleh nggak kalau kita jawab itu batal apa enggak? Kalau ketika berwudu itu sebaiknya jangan ngomong. Hukumnya makruh. Kalau pada saat berwudu dia sambil ngomong-ngomong itu makruh. Matur nuwun. Tapi kalau setelah berwudu ngomong-ngomong boleh. Yang tapi kedua orang itu umumnya ketika berwudu itu mau sholat, maka suasana khusyuk yang dihasilkan dari berwudu itu supaya dipertahankan untuk menuju kepada pembukaan sholat. Ini supaya dipertahankan. Jadi nanti kalau dirusak dengan guyon-guyon, sendau-gurau, ini kemudian mau fokus ke sholat ini, berarti antara wudhu dengan sholat ini terpisah dan kelihatannya aktivitasnya tidak bermanfaat. Syukur apabila setelah itu sholat sunat, nunggu lagi imam belum datang, itu yang baca Quran atau gimana gitu, masih mengkondisikan diri untuk prepare ketika dalam mengerjakan sholat. Begitu Bu Rita, Bu Nuni. Terus yang kedua, itu sekarang itu kan anak-anak muda itu banyak sekali, walaupun juga pakai kutek itu loh Pak. Itu kalau kutek boleh selagi dia itu dalam posisi datang bulan, karena kan tidak sholat. Tapi kalau sudah selesai datang bulan, ini supaya dihapus kuteknya, karena bisa menghalangi terhadap sampainya air di kulit. Padahal kulit itu termasuk bagian yang harus dibasuh ketika berwudu. Karena di kuku toh, di bagian kuku kayak gini toh, kitek itu. Ini termasuk anggota wudu. Jadi kalau kiteknya itu masih ada berarti menghalangi sampainya air ke kulit. Ini tidak diperkenankan. Matur nuwun Ustaz. Ada lagi? Kalau sudah ya. Rami Atalib ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad daha mudalakan abada wa in huda wa Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya stop presentingnya. Saya kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.